Pernah gak sih kamu kesal saat didatangi lalat? Biasanya lalat akan datang ke kita saat kita makan, minum, ataupun saat kita sedang duduk santai. Hal yang paling parah biasanya lalat sering masuk ke kopi kita sehingga kopi kita jadi terbuang sia-sia. Kalau dipikir-pikir apa sih yang dia mau dari kita? Buat kamu yang memiliki pertanyaan yang sama, ada baiknya kamu simak sedikit penjelasan dari video sepele ini. Seperti yang kita ketahui, lalat adalah salah satu dari banyaknya spesies serangga yang mengganggu dan ada baiknya dimusnahkan. Buat kamu yang belum tahu, ternyata ada banyak sekali jenis-jenis lalat di dunia ini. Ada lalat rumah, lalat pasir, lalat buah, lalat hijau. Semua jenis lalat itu memiliki habitat tersendiri. Seperti lalat pasir bisa kita jumpai di pasir, lalat buah ada di buah yang hampir busuk ataupun busuk. Lalat hijau biasanya ada di kotoran-kotoran, sedangkan lalat yang sering kita temui di rumah dan sering mengganggu aktivitas kita ialah lalat rumah. Lalat rumah sendiri bisa kita temui di dapur, tempat sampah, bahkan di teras kita biasanya ada lalat, apalagi saat musim hujan di mana banyak sampah berserakan akibat terbawa oleh air hujan. Seperti yang kita ketahui lalat sendiri sangat menyukai kotoran. Karena menurut mereka di dalam kotoran terdapat sumber gizi yang diperlukan oleh mereka. Selain itu menurut mereka kotoran adalah tempat yang sangat tepat untuk mereka menaruh telur-telur agar tetap bisa melanjutkan spesies mereka. Setelah kita ketahui sedikit tentang lalat, lalu timbullah pertanyaan, kenapa lalat suka menghampiri kita? Apakah lalat menganggap kita sebagai sampah? Buat kamu yang memiliki pertanyaan seperti itu, tenang saja. Pada dasarnya lalat tidak tahu tentang sampah. Seperti hewan pada umumnya para lalat hanya tahu di mana banyak makanan disitulah dia akan hinggap. Para lalat menghampiri kita karena tubuh kita mengeluarkan suhu panas, keringat dan garam serta bau badan yang sangat mereka sukai. Selain itu para lalat juga akan menghampiri kita saat tubuh kita memiliki kulit mati, kulit terkelupas ataupun luka. Bagi mereka, semua itu dianggap sesuatu yang sangat cocok untuk mereka makan, buang air besar, muntah serta berkembang biak. Selain itu mereka para lalat sangat suka dengan aroma manis, sehingga tak jarang ada lalat yang hinggap di jajanan kita ataupun ada di pinggiran gelas kopi kita. Untuk keamanan dan keselamatan, kalau kamu menemukan makanan ataupun kopi kamu dihinggapi lalat ataupun dimasuki lalat, sebaiknya jangan kamu makan atau minum lagi. Karena besar kemungkinan makanan atau minuman tersebut sudah tercampur oleh bakteri yang dibawa oleh para lalat. Buat kamu yang sampai saat ini masih meremehkan makanan yang sudah dihinggapi lalat, sebaiknya dipertimbangkan kembali. Karena makanan yang sudah dihinggapi lalat bisa menimbulkan banyak penyakit seperti diare atau buang air besar terus-menerus, keracunan makanan, serta bisa menyebabkan demam. Selain itu juga, karena kebiasaan lalat yang suka menaruh telur sembarangan sehingga ditakutkan akan membawa cacing-cacing parasit yang berbahaya untuk tubuh kita. Untuk menghindari penyakit yang disebabkan oleh lalat mungkin kamu bisa mengikuti beberapa saran dari kami. Pertama, untuk kamu yang sering berkeringat coba diusahakan pakai deodoran atau pengharum untuk ketiak. Kalaupun tidak ada kamu bisa menggunakan bedah khusus ketiak dan kalau bisa pakai juga parfum sehingga aroma tubuhmu lebih terjaga. Kedua, pastikan kamu menutup lukamu menggunakan perban ataupun sejenisnya agar lalat tidak dapat hinggap di lukamu. Ketiga, pastikan kamu menutup makanan atau minumanmu setelah selesai. Keempat, mulai biasakan buang semua sampah yang ada di rumahmu. Selain untuk kebersihan, kerapian serta kenyamanan. Itu juga bisa menjadi salah satu solusi agar para lalat tidak dapat berkembang biak di sekitar rumahmu. Baiklah sekian informasi sepele dari kami terkait lalat. Jika kamu ada pertanyaan ataupun solusi lain terkait cara memberantas perkembangbiakan lalat, kamu bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini.